Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keahlian pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala keadaan. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kembali kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Suatu peristiwa yang luar biasa, yang disaksikan oleh kurang lebih 500 orang murid ketika Yesus terangkat ke sorga di dalam balutan awan sampai dia hilang dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang masih memandang terus, muncullah dua saksi yang berkata, "Mengapa kamu masih memandang dia yang pergi? Sebagaimana dia terangkat daripadamu, demikian juga dia akan kembali." Haleluya. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Dia pergi untuk kembali. Puji Tuhan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Ya. Kepentingan kita dengan kenaikan Yesus ke sorga itu luar biasa. Bahwa ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan, bagi semua orang percaya. Sampai hari ini, Roh Kudus belum pernah ditarik kembali ke sorga. Sebab tugas Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini adalah untuk membawa kita sampai berjumpa dengan Yesus pada kedatangan kali yang kedua. Katakan amin. Nah, selain itu, ketika Yesus naik ke sorga, dia kemudian mengangkat, menetapkan suatu lembaga pelayanan bagi gereja Tuhan. Yaitu pelayanan 5 jawatan sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya. Yang tugasnya adalah memperlengkapi jemaat. Supaya diperlengkapi untuk tugas pelayanan.
diperlengkapi untuk terus bertumbuh menjadi seperti Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan fokus kepada apa yang kita baca di sini. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ayat-ayat yang sudah berulang kali kita dengar, kita sungguh-sungguh pahami. Ya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya setelah tempat itu disediakan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dan Yesus katakan, jalan ke situ kamu tahu. Nah, firman Tuhan pagi ini akan memberitahu saudara dan saya jalan ke situ. Haleluya. Ya. Jangan kita cuma tahu ada sorga, ada Yerusalem baru, tapi jalannya kita tidak tahu. Sampainya seperti apa. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat ada suatu tahapan sebagai proses untuk kita bisa sampai ke sorga. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang proses tahapan yang akan kita lewati, kita alami untuk kemudian sampai ke sorga. Puji Tuhan. Ada suatu proses dan tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, kita harus menjadi sempurna. Katakan amin. Ya. Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ketika manusia diciptakan Allah itu sempurna. Sempurna adanya. Ya. Sempurna dalam ciptaan. Sempurna dalam kekudusan dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi sempurna yang dimaksud di sini, saudara, kita akan kembali seperti manusia pertama yang diciptakan Allah. Bahkan lebih daripada itu, sebab kita sedang ada dalam rencana penyelamatan oleh Tuhan. Ya. Harus sempurna. Ya. Tidak bisa kita sampai ke sorga tanpa kesempurnaan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas, kesempurnaan adalah syarat mutlak untuk sampai ke sorga. Semoga kamu terpelihara dengan sempurna dalam tubuh, jiwa, roh. Saudara-saudara, kita akan disempurnakan dalam tubuh, jiwa, dan roh yang ada sekarang ini. Yang ada, tubuh, jiwa, dan roh yang ada. Dan ketika mencapai kesempurnaan itu, saudara-saudara, artinya kita tidak ada keinginan, pikiran untuk berbuat dosa. Keinginan-keinginan yang salah, yang menyimpang, tidak ada lagi. Itu yang dikatakan sempurna. Dan untuk membawa kita kepada kesempurnaan itu, Kolose pasal 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita disempurnakan oleh apa? Pengajaran firman Tuhan. Katakan amin.
Kita disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Allah yang murni. Itu yang membawa kita dari waktu ke waktu disempurnakan. Jadi kesempurnaan itu tidak jatuh langsung kita sempurna. Itu adalah satu proses yang panjang. Melalui apa? Firman Tuhan. Melalui Roh Kudus. Bukan mujizat-mujizat fisik yang membawa kita kepada kesempurnaan, bukan. Saudara-saudara, tetapi pengajaran firman Tuhan, nasihat dan pengajaran firman Allah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Itu yang kita perlu dalam hidup ini. Banyak orang kejar mujizat secara fisik. Saya pernah saksikan tentang suatu kegiatan KKR besar-besaran di Senayan sana. Beberapa puluh tahun yang lalu. Dihadiri ribuan orang, saudara. Dan banyak orang jadi sembuh secara fisik. Ya. Saudara-saudara, berita tentang mujizat ini tersebar hampir di seluruh Jawa. Maka berdatanganlah orang-orang sakit yang sudah puluhan tahun lumpuh, tidak bisa bangun dari tempat tidur, buta tuli, dibawalah ke sana. Dan mereka ini sebagian besar bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, orang seberang. Tapi karena mau cari mujizat, mau cari kesembuhan fisik, dibawalah ke sana. Saudara-saudara, mereka sampai di depan Stadion Senayan itu siang hari. Sementara kegiatan itu, acara itu mulai jam 5 sore. Di depan pintu gerbang utama ada spanduk di sana. Yesus menyembuhkan. Mereka sudah tidak sabar. Di sana ada penjaga, satpamkah atau polisi. Mereka tanya, Pak, Yesus ada di dalam kok. Itu polisi satu merek. Dia jawab, itu Yesus nanti jam 5 sore baru datang. Supaya dukun saja sudah. Ya. Mereka tunggu. Betul, begitu jam 5 pintu-pintu gerbang semua dibuka, orang berduyun-duyun masuk. Singkat cerita, ibadah itu berjalan dan tibalah saatnya doa untuk penyembuhan. Saudara tahu mereka sembuh. Mereka tidak percaya Yesus. Mereka sembuh. Tempat tidur, tongkat, kursi roda ditinggalkan, berangkat pulang. Apakah mereka percaya Yesus? Tidak. Jangan kita terjebak hanya kepada mujizat secara fisik. Karena Alkitab katakan iblis pun dapat melakukan mujizat. Mujizat palsu. Jadi kalau kita hanya mengejar mujizat sebagai orang Kristen harus mencari mujizat secara fisik, saudara, kita akan masuk dalam jebakan iblis. Kita harus kembali kepada iman daripada 3 orang Yahudi di Babel sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar tanya, maukah kamu menyembah patung itu kalau kita ulang kembali acara itu? Daripada dibuang ke dalam dapur api. Mereka bilang, Tuanku, tidak usah kita bersoal jawab dengan itu. Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak lepaskan, tetap kami tidak menyembah patung itu. Artinya apa? Oh, iman mereka bukan sekedar untuk kepentingan fisik, saudara. Tidak. Iman mereka sempurna untuk kehidupan yang akan datang. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita lihat sekali lagi, ingin saya tekankan bahwa kesempurnaan kita oleh pengajaran kebenaran firman Allah. Kejar pengajaran itu. Ya. Kejar pengajaran itu. Tapi ingat,
Iblis tahu kita kejar pengajaran. Karena itu dia sodorkan melalui medsos berbagai pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Mari kita pegang firman Tuhan, pengajaran yang sudah kita terima. Ya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, setelah gereja Tuhan kita mencapai kesempurnaan itu, ya, maka gereja Tuhan, saudara-saudara sekalian, akan disingkirkan. Setelah mencapai kesempurnaan gereja Tuhan, orang-orang percaya yang sempurna akan disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena Tuhan mau kasih kesempatan antikris berkuasa di dunia ini. Selama 3,5 tahun. Tuhan beri kesempatan antikris berkuasa 3,5 tahun. Tapi gereja Tuhan yang sempurna sudah disingkirkan. Itulah saat penyingkiran, bukan pengangkatan. Ya. Disingkirkan ke padang gurun. Yang Alkitab katakan jauh dari mata ular, dari mata setan. Artinya ada satu tempat yang sangat steril. Yang iblis tidak bisa sampai di sana. Katakan amin. Saudara tidak usah tanya saya di mana itu. Tuhan yang tahu. Yang pasti kita akan sampai ke sana. Itu yang perlu, bukan soal di mana. Ya. Kita akan disingkirkan. Dengan apa? Kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara mungkin pikir, bagaimana caranya? Tidak ada pesawat pergi ke sana. Tidak. Ya. Saudara ingat di dalam Kisah Rasul, ya, pasal yang ke-8 ketika Filipus selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia itu di pinggir jalan. Begitu selesai mereka naik dari air, tiba-tiba Filipus hilang. Alkitab katakan Roh Kudus membawa dia ke jalan lurus. Hilang. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus pada gereja mula-mula. Sementara Alkitab katakan pekerjaan Roh Kudus akan alami 2 kali ganda pada akhir zaman ini. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Kalau Filipus bisa diraibkan oleh Roh Kudus, gereja Tuhan akan disingkirkan oleh Roh Kudus. Dia punya kekuatan yang luar biasa, yang digambarkan seperti 2 sayap burung nasar. Kita akan berangkat ke sana. Haleluya. Dan ketika di sana, waktu ke sana, tidak usah takut, tidak ada turbulensi. Di udara tidak ada turbulensi. Itu dalam sekejap kita sudah sampai di sana. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita akan alami penyingkiran ke padang gurun. Ya. Selama 3,5 tahun. Mari kita lihat dalam Wahyu 12. Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-6. Perempuan ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sempurna. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari. Sama dengan 3,5 tahun. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Ya. Kita akan sampai ke sana. Sekali lagi ini penyingkiran, belum pengangkatan. Penyingkiran. Nah kita waktu disingkirkan ke sana masih dalam tubuh jiwa roh ini. Ya. Mungkin saudara pikir, terus siapa yang bagian konsumsi di sana? Memang ini acara penamatan sekolah. Ya, ada konsumsinya. Tidak. Yesus katakan, di mana ada bangkai, di sana burung nasar berkumpul. Artinya apa? Saudara dan saya akan dipelihara dengan perjamuan suci. Haleluya. Dan yang menyediakan itu Tuhan Yesus sendiri. Kita akan dipelihara dengan perjamuan suci. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut.
Yang ketiga, proses yang ketiga atau kejadian peristiwa yang ketiga adalah pada bunyi sangkakala yang terakhir, yang ketujuh, sebab ada 7 bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala pertama, 2, dan 3 itu terjadi pada masa antikris. Malapetaka akan terjadi. Setiap bunyi sangkakala ditandai dengan malapetaka akan terjadi. Tapi kita tidak alami itu. Kita sudah disingkirkan. Pada bunyi sangkakala yang ketujuh yang terakhir, orang-orang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Ya. Dan itulah yang disebut kebangkitan pertama. Ya. Bunyi sangkakala yang terakhir yang ketujuh adalah tanda di mana masa antikris akan selesai. Ya. Akan berakhir. Tapi mari kita lihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Pada bunyi sangkakala, bunyi nafir yang terakhir, beberapa peristiwa akan terjadi. Karena dikatakan dalam bahasa Inggris, pada hari-hari nafiri itu dibunyikan. Karena ada beberapa peristiwa terjadi. Ya. Di antaranya orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Dan itu kebangkitan pertama. Menerima tubuh yang baru. Secara bersamaan terjadi gereja Tuhan yang sempurna diubahkan. Ya, diubahkan dari tubuh ini yang sudah disempurnakan, diubahkan kepada tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Katakan amin. Jadi kalau Paulus katakan tidak semua kita akan mati, kita lalu berpikir, loh, Ibrani 9 ayat 27 katakan sudah ditentukan satu kali semua manusia mati. Apakah ini bertentangan? Tidak. Peristiwa pengobahan itu sama dengan kematian. Hanya prosesnya yang berbeda. Katakan amin. Pengobahan itu tubuh ini akan mati. Tapi terjadi dalam sekejap mata. Tapi tetap tubuh ini mati juga. Diganti dengan tubuh yang baru. Katakan amin. Jadi tidak ada pertentangan di sana. Firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Kembali kepada bagaimana pemahaman kita. Jadi kita akan diubahkan. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kita baca mulai ayat 15 saja. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada bunyi sangkakala yang terakhir, ya, sebagaimana 1 Korintus pasal 15 tadi, ya, bahwa yang mati dibangkitkan,
yang mati di dalam Tuhan dan yang hidup diobahkan. Ya, puji Tuhan. Itulah peristiwa pengobahan. Dan orang yang mati di luar Tuhan belum bangkit. Ya. Mereka nanti ada bagiannya akan bangkit. Itulah kebangkitan yang kedua. Kebangkitan orang-orang mati di luar Tuhan. Untuk apa? Menerima tubuh. Ya, menerima tubuh. Supaya mereka merasakan siksaan di neraka. Tanpa tubuh tidak ada orang bisa merasakan siksaan. Ya, menerima tubuh untuk hukuman. Itu kebangkitan yang kedua. Karena itu kita Wahyu katakan, berbahagialah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Sebab maut tidak lagi berkuasa atas mereka. Kita harus pastikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara sekalian. Sekarang kita lihat hal yang keempat yang akan kita alami. Sesudah pengubahan itu. Seperti yang kita baca dalam surat Tesalonika tadi. Ayat 17. Sesudah itu, yaitu sesudah kebangkitan orang mati dalam Tuhan. Dan sesudah kita diobahkan. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Ini peristiwa yang luar biasa. Setelah kebangkitan yang pertama kita diobahkan, kita bersama-sama diangkat ke awan-awan. Bukan diangkat ke sorga. Belum. Ya. Diangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan. Sebab Tuhan turun dari sorga di awan-awan. Dan kita diangkat berjumpa dengan dia di awan-awan, di angkasa sana. Katakan amin. Untuk apa? Di sana ada pesta perjamuan anak domba. Haleluya. Kita akan dijamu di sana. Ada pesta perjamuan anak domba akan berlangsung di angkasa sana. Ya. Puji Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan secara manusia, saudara. Ya. Pesta biasanya indoor atau outdoor ya. Ini di awan-awan. Belum pernah ada di dunia ini, saudara. Ya. Belum pernah ada. Saudara dan saya akan alami itu. Haleluya. Wah, itu luar biasa, saudara. Setelah itu, setelah kita diangkat, dan itulah pengangkatan. Tadi penyingkiran. Sekarang pengangkatan. Kawanan, menyongsong Tuhan. Ya. Oh, Tuhan turun dengan segala pasukan malaikatnya. Ya. Saudara-saudara, setelah kita berjumpa di sana dalam pesta perjamuan, maka hal yang kelima, kita akan turun bersama-sama dengan Yesus ke bumi ini. Ya. Kita akan turun dengan semua kekuatan sorgawi. Turun ke bumi ini. Mengalahkan antikris. Alkitab katakan dia akan membunuh antikris dan semua pengikutnya dengan nafas mulutnya. Dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu pakai pedang tombak untuk mengalahkan antikris. Hanya dengan nafas mulutnya. Yaitu firman Tuhan. Antikris dibinasakan. Dan semua pengikutnya. Haleluya. Berakhirlah masa antikris. Kemudian yang menjadi otak dari segala penyesatan itu iblis. Alkitab katakan dia akan ditangkap, dirantai, dibuang ke dalam jurang maut. Lubang yang tak terduga, ditutup, dimeteraikan. Dan itu mari kita lihat di dalam Wahyu 20. Jangan nanti ada yang berpikir, om ini karang-karang. Ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jelas bukan? Ketika kita turun bersama dengan Yesus dan semua kekuatan surga turun ke bumi, saudara, antikris dibinasakan. Iblis ditangkap, dirantai, dibelenggu dan dibuang ke dalam jurang maut, ditutup, dimeteraikan selama 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? Karena kita, bumi ini akan dibersihkan. Bumi yang sekarang ini, ketika iblis ditangkap, tidak ada dosa di bumi. Dia akan sumber dosa. Ketika dia ditangkap, bumi menjadi bersih. Maka kita akan ada bersama dengan Tuhan, memerintah dengan Dia selama 1000 tahun damai. Haleluya. Karena itu dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di sana ada janji Tuhan. Barang siapa menang, dia akan memerintah bersama dengan aku. Ya. Pemerintahan, dan inilah fakta kerajaan Allah yang kedua, 1000 tahun kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, lalu siapa yang diperintah? Ya. Saudara-saudara, yang akan diperintah nanti itu bangsa Israel. Karena mereka last minute baru percaya kepada Yesus. Itu pun setelah Musa dan Elia datang bersaksi kepada mereka di Yerusalem. Baru mereka percaya kepada Yesus. Setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan, mereka dibunuh oleh antikris. Ya. Mereka inilah yang akan diperintah oleh kita bersama Yesus. Mempelai wanita, gereja Tuhan akan memerintah bersama dengan Kristus. Pastikan kita ada dalam kelompok gereja yang sempurna. Haleluya. Saudara, jadi bumi ini bersih. Ya. Kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Ya, puji Tuhan. Saudara mungkin diberi jabatan paling tinggi 5 tahun. Ya. Kalau prestasinya bagus mungkin 2 kali 5 tahun. Ya. Tetapi nanti kita memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun. Waduh, 1000 tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi tidak usah paksa diri untuk cari jabatan, tidak usah. Nanti juga 1000 tahun, saudara. Ya, orang bilang sampai doa. Ya, puji Tuhan. 1000 tahun damai. Ya. Di sana tidak ada persaingan. Ya. Tidak ada di sana bilang, woi lu secukup betalai. Ya. Tidak ada. Ya. Haleluya. Yang berikut, saudara. Ini belum sampai ke sorga, belum. Ya. Inilah prosesnya. Yang keenam, saudara. Kita akan, ya, yang keenam tadi, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Kita memerintah bersama dengan Tuhan, yaitu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Di sini kita sempat membaca bahwa ada orang-orang yang dipenggal karena kesaksian dan karena firman Allah. Yaitu orang-orang percaya yang tidak masuk dalam gereja sempurna, mereka masuk dalam masa antikris. Siapa mereka? Itulah kelompok
5 anak darah yang bodoh, yang tidak punya persiapan. Tapi mereka akan bertahan. Mereka akan mempertahankan imannya, mempertahankan kesaksiannya, dibunuh, disiksa oleh antikris. Dipenggal. Karena mereka menolak untuk menerima tanda antikris. Mereka menolak menyembah binatang antikris itu. Mereka kemudian bangkit bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Itu dalam masa 1000 tahun damai. Yang terakhir. Nah, saudara mau masuk surga? Kok kayak tegang? Ya, mau masuk surga? Ini. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, mari kita lihat Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, ya, telah lenyap. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi umatku. Di akhir 1000 tahun damai, langit dan bumi yang ada sekarang dilenyapkan. Ya, seperti Yesus pernah katakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal. Semua yang ada akan lenyap. Dan Yohanes katakan, aku melihat Yerusalem baru turun seperti pengantin yang berdandan. Begitu mulia adanya. Ya. Oh, luar biasa saudara. Dan kita akan sama-sama masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, di dalam kota Yerusalem yang baru. Dan saudara mau tahu lebih jauh bagaimana spesifik Yerusalem baru itu, saudara bisa baca selanjutnya dalam pasal 21 ini, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 21. Itu tentang bangunan daripada Yerusalem baru. Saudara, Rasul Yohanes menggambarkan kemuliaan daripada Yerusalem baru itu. Dia terbatas dengan kemampuan kita berpikir. Untuk membayangkan sesuatu yang sangat mulia. Rasul Yohanes memakai benda-benda yang dianggap paling mulia. Permata, intan, emas murni, dan sebagainya. Tapi yang sesungguhnya, sorga Yerusalem baru jauh lebih mulia. Haleluya. Karena itu jangan kita terpikat dengan hal dunia. Amin. Mari kita punya hati rindu ke sana. Haleluya. Karena itu Yesus katakan, jalan ke sana kamu tahu. Sekarang saudara tahu? Saudara tahu? Mau ke sorga? Iya. Ya. Tapi beta ada punya deposito terlalu banyak. Bagi. Jangan kasih tinggal untuk antikris. Haleluya. Sekolah Alkitab masih membutuhkan. Banyak hamba Tuhan merintis dibutuhkan. Jangan saudara banting tulang kerja setengah mati. Hasilnya untuk antikris. Waduh, sayang betul. Ya.
Mari saudara. Tetapi akhir di dalam ayat 7 tadi kita baca, semua yang disediakan itu bagi mereka yang menang di dalam Tuhan. Kita harus menang. Kita adalah orang-orang pemenang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.